Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Maka murid saya harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Saya menganggap bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Murid-murid sudah mengerjakan tugas yang saya berikan dengan antusias, sehingga saya berkeyakinan bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini benar-benar sudah berhasil. Pembelajaran masih dilakukan dengan model teacher-centered learning, mengingat materi yang akan diajarkan kepada siswa begitu padat. Tidak jarang saya sebagai guru meminta murid untuk menghafal materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Pembelajaran saya lakukan tanpa bertanya di awal pembelajaran kepada murid tentang bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif. Apabila dalam proses penilaian ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, maka saya akan beranggapan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan belum berhasil. Tidak jarang saya meminta siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM untuk melakukan remedial. Proses pembelajaran di dalam kelas harus tertib dan tenang. Saya menekankan kepada siswa bahwa apabila kelas tertib dan tenang, maka mereka akan nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Belajar hanya saya lakukan di dalam kelas. Hal ini saya beranggapan bahwa dengan mereka belajar di dalam kelas, mereka lebih fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini saya keliru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Anggapan saya tentang siswa itu adalah kertas kosong, ternyata salah. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, saya kurang menuntun murid dalam proses pembelajaran berlangsung. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan
budaya. Menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Dengan begitu, kita bisa memberikan kebebasan berekspresi kepada murid, serta mengemukakan pendapat, dan memberikan kebebasan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang sudah disediakan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, kita harus ikhlas dan penuh kesabaran. Bisa menempatkan diri kita sebagai orang tua mereka, sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan ikhlas dan sabar. Kita harus mempelajari karakteristik siswa agar kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita hanya membimbing dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Serta kita juga bisa menghapus hal-hal yang buruk dari murid tersebut. Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang akan segera saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas antara lain yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dua hal ini saya lakukan tentunya tetap berpegang teguh kepada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing murid-murid kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, sebagai guru, saya akan mengenal serta mempelajari karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik itu dengan murid maupun dengan orang tua murid tersebut. Sekian penjelasan saya tentang koneksi materi pada modul kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.